Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ibu-ibu Allah pilih untuk meringankan langkah ke majelis ilmu. Mudah-mudahan ringannya langkah kita hari ini ke sini insya Allah menjadi sebab mudahnya langkah kita nanti di akhirat masuk ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Insya Allah ibu-ibu hari ini kita akan sama-sama belajar ya tentang kalimat syahadat kita itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bagaimana kita bersaksi bahwa kita hanya beriman kepada satu ilah, tidak ada sekutu baginya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pedoman hidup kita apa, Bu? Jadi doanya kan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyu wa rasulah. Di belakang itu biasanya ada wa bil qur'ani imama wa hukma. Di Al-Quran itu adalah petunjuk pedoman hidup kita dan sumber landasan kita berhukum. Lah, bagaimana kita bisa memahami Al-Quran? Perintah sholat itu ada di dalam Al-Quran. Perintah puasa ada di dalam Al-Quran. Perintah berhaji itu ada di dalam Al-Quran. Bagaimana cara sholatnya ada nggak di dalam Quran? Bagaimana cara sholatnya? Ada nggak di Al-Quran? Bagaimana caranya berpuasa? Sahurkah, sunnah sahur itu sahur, berbuka, menahan diri dari segala yang diharamkan, itu ada nggak di dalam Al-Quran? Di mana adanya? Jadi bagaimana cara kita memahami, mengerti, cara menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran, yaitu dengan melihat, mencontoh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bolak-balik di sini, selalu sering saya menyampaikan tentang Quran surah At-Tahrim ayat 6. Sudah hafal? Apa Bu bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan ahli keluarga kalian dari siksa api neraka. Bolak-balik juga saya terangkan di sini apa makna ayat ini sebagaimana yang diterangkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ingat? Ayat ini ditujukan kepada siapa? Kalau saya jelasin Bu, kepada seorang bapak, kepala keluarga. Jadi ini ayat untuk kepala keluarga. Diperintahkan kepada setiap kepala keluarga untuk jaga dirimu. Wahai ayah, wahai bapak, wahai suami, jaga dirimu sendiri, jaga dulu. Bu, orang kalau mengajar berenang, kalau dia nggak pandai renang, kira-kira bisa nggak? Dia harus bisa berenang dulu. Sama. Jadi seorang bapak, jaga dirimu, kata Allah. Dan ahli keluargamu. Siapa ahli keluarganya? Istrinya, anak-anaknya, mahramnya, segala yang dalam tanggungannya dari siksa api neraka. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Makna ayat ini adalah kewajiban bagi kepada bapak suami untuk mengajarkan istri dan anak-anaknya apa Bu? Adab sunnah. Kenapa saya hari ini pengen menyampaikan tentang ini? Kemarin bulan Desember, alhamdulillah Allah kasih rezeki kami dan keluarga besar teman-teman kami untuk berumroh di Haramain sana. Saya nggak tahu kenapa Allah menampakkan kepada saya begitu banyak saudara-saudara yang datang ke Mekah Madinah. Insya Allah Muslim semua ya Bu. Mereka datang ke sana, kita datang ke sana untuk berumroh.
Di situ Allah tampakkan kepada saya itu begitu banyak orang yang minum berdiri pakai tangan kiri. Sedih banget saya. Masalahnya bukan hanya satu, banyak. Di setiap tempat itu Allah nampakkan lagi gitu. Saya bilang sama anak saya, Uma sedih sekali gitu loh. Betapa banyak orang-orang muslim ini perkara adab itu menyepelekan. Nggak tahu. Maksudnya saya sendiri tidak tahu. Bagi saya kan yang namanya kita adab sederhana ya, makan dan minum itu kan sesuatu yang kita lakukan setiap hari. Menurut saya itu insya Allah semua muslim pasti tahu. Tapi yang nggak tahu apakah maksudnya mereka yang apakah dengan sengaja atau memang belum tahu. Nah, saya untuk mengingatkan langsung, kok takutnya penerimaan itu kurang berkenan. Jadi kalau di majelis seperti ini kan insya Allah ya yang bicara, saya kan dikasih kesempatan untuk bicara, maka saya bicara, dan ibu-ibu insya Allah punya kesempatan nanti pulang ke rumah bisa menyampaikan kepada suami misalnya belum tahu, atau anak-anak, atau cucu, atau siapapun yang ada di dalam kita nyaman untuk menyampaikan ya, seperti itu. Jadi salah satu alasannya itu. Artinya ya mungkin memang belum pada tahu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, ini bukan hal sepele makan minum dengan tangan kanan itu. Jadi Rasulullah bilang, janganlah kamu makan dengan tangan kirimu dan janganlah kamu minum dengan tangan kirimu, karena makan dan minum tangan kiri itu adalah makan dan minumnya setan. Nah, itu satu hal kenapa adab ini penting ya Bu. Ulama mengatakan setiap keadaan itu pasti ada adabnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita bagaimana beradab selama 24 jam. Ya, ibu-ibu masuk kamar mandi cuma untuk buang hajat, pakai adab, itu bisa menjadi sebab masuk surga. Dan ini suami saya yang menyampaikan kepada saya, beliau diberitahu oleh ulama yang biasa meru'yah Bu. Tahu nggak kenapa ada banyak orang kerasukan? Kenapa ada banyak orang kesurupan? Karena masuk kamar mandi tidak pakai adab. Ibu pernah dengar hadis kalau ketika azan setan itu lari terbirit-birit ke kamar mandi? Ibu pernah tahu kalau yang namanya setan itu sukanya berdiamnya di mana? Bahwa salah satu sunnah di kamar mandi tidak boleh berlama-lama. Mereka ada di situ, mereka suka di situ, tempat-tempat yang kotor. Nah, kalau kita tidak peduli menyepelekan adab masuk kamar mandi, besar kemungkinan itu kenapa banyak terjadi. Nah, saya tadi baca, saya bawa kitab hanya satu, tapi saya mengambil materi hari itu dari kitab 3 kitab. Di salah satu kitab itu saya baca Bu, ternyata banyaknya kasus batu ginjal itu sebab minum berdiri. Saya bukan orang medis ya, jadi saya nggak berani untuk mengatakan sesuatu yang bukan ilmu saya. Tapi tadi saya baca di dalam buku, di dalam kitab, dan itu yang bicara adalah seorang ahli. Beliau menyampaikan, ketika kita minum berdiri, itu air masuk tanpa disaring segala macam, kan kita nggak tahu air itu mengandung apa kan. Entah dia mengandung materi kimia tertentu, ada mineral-mineral, namanya air mineral Bu. Artinya di dalamnya banyak mineral yang kita nggak tahu apakah mineral baik atau mineral tidak baik. Nah, ketika itu kita minum berdiri, dia langsung masuk ke usus. Kemudian kalau dia mineral-mineral itu tidak tersaring, maka dia akan menjadi limbah di ginjal kita. Itulah yang kemudian mengkristal menjadi batu. Nah, dalam sunnah itu pasti ada kejayaan, tapi yang namanya seorang muslim sekalipun, kadang-kadang dia baru mengamalkan sunnah kalau sudah ada hasil penelitiannya. Ya, padahal tanpa kita pun baca-baca hasil penelitian, kita lihat apa? Lihat ittiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, kalau kalian mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, maka ikutilah aku.
di Quran surah Ali Imran ayat 31. Ibu-ibu kalau misalnya nanti mau lihat di Quran surah Ali Imran ayat 31. Jadi Allah bilang, katakan wahai Muhammad, sampaikan wahai Muhammad. Allah berfirman kepada Rasulullah, "Qul in kuntum." Kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Maka kalian akan mendapatkan cinta Allah. Ibu-ibu pengennya di akhirat masuk mana? Surga. Surga itu nafsu kita. Surga itu kecintaan kita. Kalau orang ditanya, jarang orang langsung mengatakan, nanti di akhirat pengen apa? Pengen jumpa Allah, pengen lihat wajah Allah, pengen ketemu Allah. Pasti jawabnya pengen masuk surga. Padahal lebih utama mana? Tapi kan kita, nah orang-orang yang bisa jumpa Allah itu tentunya orang-orang yang Allah cintai. Ya, Masya Allah. Nah, dikasih tahu, Allah sendiri kasih tahu bagaimana caranya kalau mau dapat cinta Allah. Fattabi'u, nih kata Rasulullah, ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun ibu lakukan dengan niat mencontoh mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapat apa? Cintanya Allah, dan itu lebih baik, lebih berharga daripada surga. Nah, jadi ketika mengamalkan sunnah ya, nanti ibu-ibu niatkan, sadari ya. Kalau bahasa orang zaman now itu zaman now, mindful. Jadi disadari bahwa itu adalah, ya Allah, saya melakukan ini karena saya mencintai Rasulullah SAW. Supaya, lo bayangkan Bu, ibu masuk kamar mandi kaki kiri, itu dengan niat ittiba Rasul, itu dapat cintanya Allah. Jadi apa? Setiap keadaan pasti ada adabnya. Sehari-hari kita biasanya Bu ngapain? Pagi kita bangun tidur. Bangun tidur itu ada adabnya. Habis bangun tidur biasanya kemana? Kamar mandi. Ada adabnya. Dah nih, habis ibu nanti sholat subuh, zikir pagi, tilawah Quran, biasanya masuk dapur nyiapin sarapan. Habis sarapannya diapain? Dimakan. Udah bikin sarapan dimakan. Makan ada adabnya? Ada. Ya. Apakah ibu bekerja atau suami berangkat kerja, keluar rumah, ada adabnya? Ada. Naik kendaraan, ada adabnya? Ada. Anak-anak berangkat sekolah belajar, ada adabnya? Ada. Tadi kita kan mau belajar, baca doa mau belajar, ada adabnya. Kepada gurunya, kepada kita orang tuanya, kita kepada suami kita kepada anak kita kepada tetangga kita, ada adabnya? Ada. Ya, masuk waktu sholat zuhur, bapak-bapak ke masjid kantor atau apa, masuk ke masjid, ada adabnya? Ada. Selesai sholat, keluar masjid, ada adabnya? Ada. Ya, segala hal kita sudah beraktivitas sehari-hari, kemudian mau istirahat, mau tidur, ada adabnya? Jadi kalau kita mau 24 jam, apapun aktivitas kita, tunaikan dengan adab, insya Allah 24 jam berpahala. 24 jam dalam keadaan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak gak Bu jadi orang muslim? Enak. Satu-satunya agama yang kasih kesempatan untuk umatnya 24 jam berpahala itu hanya Islam. Hal paling sederhana, perkara masuk WC itu loh Bu, dicontohkan ya. Coba agama-agama lain di dalam kitab sucinya itu tidak ada petunjuk bagaimana berkehidupan, itu mereka mempersepsi sendiri. Tapi Islam hal paling sederhana pun dicontohkan, dan kalau kita mengamalkan contoh itu dengan niat mengikut, mencontoh Rasulullah SAW, kita mendapat cintanya Allah. Kemarin saya diminta untuk nge-review konten Instagram dari sebuah penerbit buku yang insya Allah akan menerbitkan buku-buku yang mengajarkan keimanan untuk anak-anak. Kemudian ada satu yang saya diminta review, jadi tentang sunnah, bagaimana mengamalkan sunnah.
seperti ini kira-kira. Anak itu bertanya kepada ibunya, ibu kok kita apa-apa itu harus mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sih? Kenapa sih? Anaknya itu anak kecil ya, suara anak kecil. Terus ibunya bilang seperti ini dengan pemisalan, anakku, kalau misalnya ibu suruh kamu sapu lantai, tapi ibu nggak kasih contoh gimana caranya nyapu lantai, kira-kira kamu tahu nggak gimana cara menyapu lantai? Ya nggak tahu bu, gitu. Jadi ibu harus contohin dulu kan, gitu. Iya, seperti itulah kita mengamalkan Al-Quran. Kalau kita tidak tahu bagaimana Rasulullah SAW mencontohkannya, kita pun nggak tahu. Nah, jadi sudah Rasulullah SAW contoh. Ibu di kitab ini adabnya ada 50 adab. Tidak mungkin semuanya kita bahas hari ini. Mungkin hari ini insya Allah ya kita akan membahas hanya 1 atau 2 adab saja. Tergantung nanti waktunya cukup sampai 9.30 ya. Nah, seperti itu, insya Allah ya. Nah, kenapa kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW? Ibu kalau ditanya cinta nggak sama Rasul? Buktinya cinta apa? Ya bu? Mengikuti, mencontoh sunnah Rasulullah. Jadi cinta kepada Rasulullah SAW harus kita buktikan dengan 3 perkara. Kalau katakan cinta, kalau nggak dibuktikan dengan 3 perkara ini, kita cintanya palsu. Ibu kalau bilang cinta sama suami kan mesti membuktikan ya. Cinta sama anak-anak buktinya apa? Ibu cinta sama anak buktinya apa? Ngurusnya nanti berharap kalau tua diurus balik nggak sama anak. Kalau kita orang tua ngurus anak, berharap kalau sudah tua diurus balik sama anak, kira-kira itu ikhlas nggak? Jadi ada banyak ya, saya mendampingi juga kasus-kasus yang. Nah, kalau kemudian anak ketika kita nanti beranjak tua, itu dia sudah punya petunjuk dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kalau orang tuamu tua dan itu tidak bisa menjadi sebab kamu masuk surga, alangkah ruginya kamu. Itu untuk anak bu, bukan untuk kita. Jadi kita tidak usah bilang ke anak, kamu nanti rugi loh kalau nggak ngurusin ibu kalau udah tua. Enggak. Itu kalau dia sadar akan kewajibannya itu, yaitu rezeki dia kan Allah beri taufik. Tapi kita punya bagian kita sendiri, yaitu kita mengasuh, mengurus anak. Ya memang dalam rangka itu adalah kewajiban orang tua. Siapa yang balas? Allah. Oke, kita berada pada terminologi pemahaman yang sama ya bu, insya Allah ya. Karena saya lihat di sini insya Allah banyak juga yang sudah sepuh-sepuh ya. Jadi insya Allah biarlah Allah yang membalas. Karena anak-anak itu ketika sudah berumah tangga, mereka juga punya tanggung jawab mereka sendiri, melanjutkan mendidik generasi yang menjadi keturunan mereka. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'iyah fil jannah. Artinya, man siapa, ahya menghidupkan, mengamalkan, sunnati sunnahku, faqad sesungguhnya, ahabbani dia mencintaiku, wa man ahabbani dan siapa yang mencintaiku, karena sesungguhnya nanti ma'iyah bersamaku fil jannah. Di mana? Mau gak bu? Mau banget. Jadi tidak sederhana mengamalkan sunnah itu. Apa yang akan menanti kita? Berkumpul bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin misalnya kita masuk surga tapi nggak jumpa Rasulullah? Enak nggak? Enak nggak? Bu, sebab siapa bu kita merasakan nikmat Islam kok? Ini nikmat iman, nikmat Islam kalau bukan sebab Rasulullah SAW. Nggak mungkin bahagia bu kita nanti kalau di sana nggak jumpa sama Rasulullah SAW. Jadi jangan menyepelekan perkara mengamalkan sunnah ini. Hadirkan rasa cinta ketika kita nanti mengamalkan. Kita makan dengan tangan kanan, itu menghadirkan cinta kepada Rasulullah. Minum, duduk, makan, duduk, itu hadirkan rasa cinta sama Rasulullah. Ya Allah, ini tuh aku pengen nanti di surga bersama Rasulullah SAW. Jadi tadi rasa cinta itu hadirkan. Jadi bukti kita cinta sama Rasulullah, hadirkan di dalam hati kita kecintaan
kepada Rasulullah. Rasulullah ajarin dulu, Bu. Bilang kan sama sahabatnya, wahai, aku tuh rindu sama saudara-saudaraku. Sahabatnya tanya, ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Kalian sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku itu adalah mereka yang tidak berjumpa denganku tapi beriman kepadaku. Siapa? Kita. Kita jumpa nggak sama Rasulullah? Tapi kita cinta, kita beriman kepada Rasulullah. Bu, paling banter ya, kita kalau pengen jumpa Rasulullah, kita datang ke Madinah, kita ziarah ke makam beliau, ya sampai segitu aja kan kita bisa. Memang Rasulullah mengatakan, siapa yang menziarahiku setelah kematianku, setelah aku tidak ada, maka itu seperti menziarahiku ketika aku masih hidup. Maka ketika kita ke Masjid Nabawi, kita disunahkan begitu kita datang, kita langsung ke dekat kubah hijau itu. Dan apa, Bu? Kita kalau salam ke Rasulullah kan assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka itu kita tuh ngomong langsung. Artinya kita seolah-olah berbicara kepada memang yang masih hidup. Jadi kita datang ke sana, Ibu datang ya ziarah ke Madinah. Itu tuh sama ketika Rasulullah memang masih ada di sana gitu. Jadi tumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita sangat butuh, Bu, syafaat Rasulullah SAW. Amal-amal kita tidak akan bisa menjadi sebab kita mendapatkan rahmat Allah untuk masuk ke surga. Rasulullah SAW sayang itu kepada kita sampai ada hadiah doa ya, yang beliau diberikan doa yang itu makbul. Tidak beliau pakai untuk diri beliau, tidak beliau pakai untuk keluarga beliau, ya, tapi beliau simpan nanti untuk menyelamatkan kita di akhirat. Kemudian tadi kita dalam hati kita cinta. Kemudian yang kedua apa? Bukti kita cinta Rasulullah, banyak-banyak bersolawat. Bahkan Allah dan malaikat pun bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah aja, malaikat aja bersolawat, apalagi kita. Kita lebih butuh bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bilang, yang paling dekat nanti kedudukannya di surga denganku adalah yang paling banyak bersolawat kepada. Nah, ini hari Jumat ya, salah satu sunnah di hari Jumat juga adalah memperbanyak solawat. Ibu-ibu misalnya nunggu suami dijemput, masih nunggunya agak lama, bisa diisi dengan solawat. Ya kan, habis masak, nunggu suami pulang kerja biar maam bareng. Solawat, ya banyak waktu yang digunakan bisa dibanyakin solawat. Nah, ada ulama menyampaikan kita sedang di akhir bulan Rajab ya. Doa kita kan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rajab itu dikatakan bulannya Allah. Di bulan Rajab ini kita disunahkan untuk berbanyak istighfar. Kemudian bulan Sya'ban, tadi ayat yang saya bacakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu turunnya di bulan Sya'ban. Ya, bahwa Allah dan malaikat berselawat. Maka bulan Sya'ban nanti dibanyakin salawat. Dan kemudian nanti bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Qur'an. Nanti di bulan Ramadan dibanyakan tilawah. Ya. Nah, keutamaan adab ini sampai-sampai saya cerita beberapa pekan yang lalu kita sangat mengkhawatirkan, Bu, bagaimana adab generasi saat ini dan tidak tahu bagaimana nanti setelahnya. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Sekarang itu sudah masuk generasi apa? Alpha apa? Sudah lewat lagi dari generasi Alpha. Jadi Gen Z itu sekarang udah jadi orang tua, Bu. Gen Z itu udah pada punya anak sekarang. Kan ibu-ibu masih resah tentang Gen Z kan? Tapi ada Gen Z yang sudah punya anak. Yang saya jumpai ini adalah waktu itu di suatu tempat, seorang anak Gen Z dia. Sepertinya masih Gen Z. Jadi akhir SD, ternyata dia masih akhir SD menuju SMP. Tapi dalam pandangan saya pertama kali saya lihat, saya kira anak ini sudah SMA dari style berpakaian. Ibu-ibu suka nggak ngelihat
misalnya di jalan atau apa, anak-anak muda pakai headset besar di ini, kalau yang pernah lihat itu belum tentu disambungkan ke device loh Bu. Belum tentu dia sedang dengar musik. Itu adalah cara mereka untuk membatasi interaksi sosial dengan orang lain. Biar nggak ditanya-tanya, biar nggak disapa, biar nggak usah ngobrol sama orang lain. Ini kenyataan Bu. Kami mendampingi klien-klien seperti ini. Saya bilang sama suami saya, Abang, saya Ramedan, jadi panggil suami kadang-kadang Abang, suka-suka saya. Bang, lihat Bang, itu anak, itu belum tentu loh itu yang dia pakai itu dia nyambunginya ke musik atau apa. Karena kita sedang berada memang di situasi sosial yang memungkinkan kita banyak ngobrol waktu itu. Bisa jadi itu cara dia supaya nggak ditanya-tanya, supaya nggak berinteraksi dengan orang lain. Oh gitu pada suami saya. Iya saya bilang. Ya. Jadi ini anak, di antara kami ada sekitar 50 orang, dari awal memang sudah unik sendiri. Sampai kemudian kami harus naik lift, yang mana satu lift itu hanya bisa dinaiki 4 orang. Jadi saya, waktu itu kan antri ya jadinya. Saya, suami saya, 2 orang lagi anak itu dan keluarga beliau, yang waktu itu saya keluarganya yang saya belum tahu itu siapanya. Ibu-ibu yang memang qadarullah itu badannya gendut ya. Tapi jelas ibu itu saja saya yakin lebih tua daripada saya secara usia yang mendampingi. Kemudian masuk lift, dia dan si keluarganya itu di belakang kami, saya dan suami saya di depan ngobrol. Saya ngobrol sama si ibu itu. Ya ngobrol ya hal-hal sederhana ya kita ya namanya berusaha untuk mengakrabkan kan diri dengan orang lain. Sampai kemudian si anak ini mengatakan Dut kepada orang yang bahkan itu lebih tua daripada saya, kamu menang. Bahasa Jawa, saya bukan orang Jawa, kalau ini mohon maaf. Menang, berisik kayak gitu. Dan itu berulang-ulang kali beliau sampaikan, padahal kan ada kami itu orang lain gitu. Dah keluar dari lift, saya kaget lihatin suami saya. Kalaupun dia orang anak SMA, itu tetap nggak sopan ya. Ternyata sudah. Dan ada banyak, walaupun kami jauh, saya banyak mendengar pembicaraan yang intinya anak itu selalu berbicara dengan nada tinggi, dengan pilihan kata yang nggak baik lah. Akhirnya saya tahu ibu itu adalah budenya. Lalu berjalan waktu, saya ketemu lagi, tapi dia dengan ibu yang lain di toilet. Dan dia memperlakukan ibu yang lain itu dengan cara yang sama. Tadi saya tanya sama ibu itu, Bu, karena tadi saya udah tahu kalau itu budenya, saya tanya, Ibu, anaknya, saya bilang. Itu yang di dalam kamar mandi anak ibu, saya bilang. Iya, kata ibu. Kelas berapa? Ternyata masih kelas 6 SD. Adab apa Bu ini yang ada di anak ini? Adab kepada orang tua. Itu kan baru satu adab. Bagaimana adab yang lain kita nggak tahu. Nah, ini PR Bu. Anak-anak seperti saya gini, kalaulah anak itu begitu, paling tidak circle pergaulan dia mirip teman sekolahnya atau teman mainnya, pasti tidak mungkin tidak mirip. Kita berdoa insya Allah anak-anak kita adabnya kepada orang tua insya Allah baik semua, amin Allah amin. Jadi saya semakin ngerasa penting. Kan saya selalu berbaik sangka bahwa yang namanya orang muslim itu insya Allah adabnya pasti belajar adab gitu. Tapi ternyata kita tetap perlu belajar. Nah sekarang yang sederhana saja. Ini saya dapat dari guru kami. Beliau mengatakan, tahu nggak kenapa ibu-ibu misalnya ya satu harian itu dia cemas, sedih, bete, bad mood. Bisa jadi dia tidak mengamalkan adab bangun tidur. Musuh kita siapa Bu? Syaitan. Kita harus menegaskan dan meyakini bahwa yang namanya musuh kita adalah setan. Kita harus musuhan Bu sama setan. Kalau ada yang temenan berarti dia juga. Ya, jadi kita harus menyatakan bahwa kita bermusuhan
bermusuhan dengan setan. Sehingga ketika ada sesuatu yang terjadi pada diri kita, kita tanya dulu, ini datangnya dari setan. Bisikan kepada manusia itu kan bisa bisikan malaikat, bisikan. Nah, setan itu kan biasanya mengajak kepada perkara-perkara yang tidak baik. Ibu, kalau kita tidur, ada hadisnya, setan mengikat kita dengan berapa ikatan? 3. Kalau kita tidur, setan mengikat kita dengan 3 ikatan. Ikatan pertama akan lepas kalau kita baca doa. Apa bu doa kamu tidur? Ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Lepaslah ikatan pertama. Ikatan kedua akan lepas kalau kita mengambil air wudu. Ikatan ketiga akan lepas kalau kita sholat. Ibu biasanya kan lepas sampai berapa ikatan? 1, 2, 3. Insya Allah 3 ya. Nah, yakin kalau kita mengamalkan adab bangun tidur ini, maka ikatan setan sudah lepas semua. Insya Allah itu adalah salah satu cara untuk kita dalam hari itu dalam keadaan mental yang sehat. Jadi ternyata mengamalkan sunnah pun itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental. Nah, kalau kita bicara tentang adab tidur, adab tadi kan sudah bangun tidur. Adabnya bangun tidur itu 3 itu aja. Maka sebelum kita tidur itu, sebelum kita bangun tidur itu maka kan tidur ya. Jadi sekarang kita bicara tentang adab tidur. Bagaimana kita mau tidur? Bu, tidur itu apa bu? Sama dengan mati kecil, ya. Tidur itu ketika kita tidur, ruh kita itu naik ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita bangun, ruh itu berarti dikembalikan. Ketika ruh dikembalikan, artinya masih ada rezeki dari Allah untuk kita jemput di dunia. Ibu, sejatinya perkara mati itu perkara sederhana. Orang mati itu adalah ketika rezekinya di dunia memang sudah cukup. Ya, jadi perlu nggak takut mati? Banyak nggak orang takut mati? Ya, padahal mati itu sesederhana rezeki kita di dunia emang sudah dicukupkan oleh Allah. Nah, ini kita nggak bicara tentang kasus sekarang banyak orang bunuh diri ya, itu bab yang lain, ya. Artinya mati itu bukan karena sakit, mati itu bukan karena tua, ya. Orang sehat mati bisa saja, ya. Orang muda mati, anak kecil mati kan mungkin saja. Siapapun, ya kalau sudah cukup rezekinya kata Allah, maka kembali kepada Allah. Nah, mungkin nggak orang tidur pulang kepada Allah dalam keadaan tidur? Banyak. Tidak tahu kan, kita juga nggak tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Cuma bagaimana, kapan itu kita tidak tahu. Nah, sangat mungkin juga kita Allah panggil dalam keadaan tidur. Makanya pengen jumpa sama Allah dalam keadaan baik atau enggak, itu juga bisa ditentukan bagaimana kita berangkat tidur. Karena belum, makanya doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana. Ya kan? Kita syukur kepada Allah yang sudah menghidupkan kami. Ya, ahyana ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Mati bu, kita tidur tuh. Tidur tuh mati. Tapi Allah hidupkan lagi, maka kita bersyukur. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi gimana kita tidur supaya misalnya Allah jemput kita dalam keadaan tidur, insya Allah kematian itu adalah kematian yang husnul khotimah. Ya, yang pertama, apa yang perlu kita lakukan sebelum kita tidur? Periksa dulu pintu, pastikan sudah kita kunci. Jendela sudah kita kunci. Makanan-makanan yang belum habis tutup. Makanan yang kita biarkan terbuka, Ibu, ketika itu tidak ada orang yang menunggu. Misalnya mau makan bareng nih, terus makanan itu kita hidangkan di meja, kita biarkan terbuka, nggak ada di situ yang nungguin, ya, nggak kita tutup. Itu keberkahannya
hilang. Maka makanan itu senantiasa tutup. Nah, jadi ditutup. Ya kalau punya lemari, taruh lemari. Kalau ada yang harus masuk kulkas, punya kulkas, masukin kulkas. Api pastikan sudah mati. Lampu-lampu listrik yang tidak kepakai pastikan sudah kita matikan. Itu pertama itu. Baru kemudian apa Bu? Ambil air wudhu. Ya. Kalau kita ambil air wudhu mau tidur, kemudian Allah panggil kita dalam keadaan tidur, maka kita berjumpa Allah dalam keadaan suci. Kemudian periksa amalan kita selama 1 hari itu. Misal ibu punya amal 1 hari tilawah Quran 1 juz, ya. Kemudian hari itu ternyata ada banyak kegiatan yang tidak memungkinkan untuk menyelesaikan 1 juz, maka sebaiknya sebelum tidur itu diselesaikan. Kalau itu sudah menjadi amalan istiqomah. Zikir pagi petangnya mungkin ada yang kelewatan, itu juga dikoreksi. Minta maaf kepada suami, minta maaf kepada anak-anak. Bisa jadi hari itu ada perbuatan kita yang kurang menyenangkan. Kemudian kasur itu Bu dikibas dari kanan ke kiri dengan menyebut asma Allah. Kan kita nggak tahu siapa yang istirahat di situ, mungkin ada yang lagi duduk-duduk ya. Permisi, Bismillahirrahmanirrahim. Loh benar ini, kita hidup di dunia yang sama. Cuma yang kita ini kasat mata, mereka tidak kasat mata. Bisa saja kan? Kita hidup di rumah kita tuh banyak Bu. Betul ini. Ya cuma kan kita bilang jangan saling mengganggu. Karena memang dunia itu ditempati oleh bangsa manusia dan bangsa jin. Nah tuh juga selain itu kalau ada binatang-binatang ya, misalnya semut atau apa gitu kan, maka kita bersihin dulu, jangan sampai kita menyakiti mereka. Nah kemudian dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW tidak tidur sebelum membaca surah As-Sajdah dan Al-Mulk. Tapi memang kalau misalnya ibu mampu mengamalkan kedua surah ini, alhamdulillah. Tapi yang utama itu adalah surah Al-Mulk. Sampai ulama mengatakan, apa Bu fadilahnya kita baca surah Al-Mulk sebelum tidur? Akan menyelamatkan, melindungi kita dari siksa kubur. Ya, 30 ayat di dalam Al-Quran itu akan menyelamatkan dari siksa kubur, yaitu surah Al-Mulk. Sampai-sampai ulama bilang, kalau ada orang yang tidur itu sebelum baca Al-Mulk, berarti dia itu berani disiksa di kubur. Ya, sampai ya, kalau sampai kita itu nggak baca surah Al-Mulk sebelum tidur, maka ini bisa dibaca antara maghrib dan isya, ya, atau dibaca setelah sholat isya, ya. Kadang-kadang kalau misalnya mau tidur banget, mungkin udah ngantuk banget jadi males ya. Jadi kalau saya biasanya di antara maghrib dan isya itu saya, karena saya kalau habis isya langsung ngantuk biasanya. Seperti itu. Kemudian membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Dari mana? Amanar Rasulu sampai akhir surah Al-Baqarah. Kemudian baca ayat kursi. Jadi membaca ayat kursi itu tidak ada yang menghalangi seseorang dari surga kecuali kematian kalau kita baca ayat kursi. Masya Allah ya. Jadi salah satu yang kalau kita baca itu sama Allah dijamin husnul khotimah. Kemudian surah Al-Kafirun. Kenapa disunahkan baca surah Al-Kafirun? Kita mau jumpa Allah, menyatakan kepada Allah, ya Allah, saya dalam berjumpa denganmu itu dalam keadaan beriman. Saya bukan orang kafir. Kemudian, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, beliau yang paling banyak Bu meriwayatkan hadis-hadis tentang adab-adab kebiasaan Rasulullah itu adalah Sayyidah Aisyah. Kenapa? Karena istrinya Nabi. Ya, senantiasa melihat Nabi itu sehari-hari. Jadi hadis-hadis tentang adab-adab kayak gini ya, itu yang paling banyak meriwayatkan adalah Sayyidah Aisyah. Jadi salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, Rasulullah kalau mau tidur Bu, tangan itu ditangkupkan ke depan. Yang dibaca apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan.
diusapkan ke seluruh tubuh yang terjangkau. Tapi bagian kemaluan nggak usah, ya. Yang terjangkau depannya ini diusap. Sebanyak berapa kali? 3 kali. Jadi udah Al-Ikhlas Al-Falaq diusap sekali, 2 kali, 3 kali. Itu juga untuk menjaga kita selama tidur supaya tidak diganggu oleh yang tidak nampak. Itu kebiasaan Rasulullah SAW. Kalau kami biasanya menyebutnya mandikul. Karena kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas diusap. Jadi mandikul. Kemudian ibu-ibu seharian kan masak, nyapu, pergi pengajian, antar anak, jemput anak, dan lain sebagainya. Mungkin ada juga yang masih punya usaha, ada yang bekerja, pasti merasa lelah. Nah, ini adalah amalan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah. Suatu hari Sayyidina Ali merasa kasihan karena Sayyidah Fatimah itu nimba air sendiri, giling tepung sendiri, dari gandum sampai jadi tepung digiling sendiri, ngangkut tepung sendiri. Itu anaknya Rasulullah, Bu. Bayangkan, putri Nabi, putri pemimpinnya dunia, itu nimba air sendiri, ngangkat tepung sendiri. Ya, kita kalau baca-baca sirah sahabiah itu tuh jadi, ya Allah, kalau mengeluh itu malu. Ya, malu gitu. Anaknya Nabi itu seperti itu. Saking kasihannya Sayyidina Ali, Rasulullah mendapat tawanan, ya, budak tawanan, maka bilang, sana minta sama ayahmu dikasih 1 orang khodimat untuk bantu di rumah. Datang Sayyidah Fatimah tapi malu. Nah, salah satu adab Sayyidah Fatimah itu adalah tidak pernah mau menyampaikan apa yang dimau itu apa adanya. Pernah juga beliau dalam keadaan lapar, itu mau minta makanan ke Rasulullah, itu bilangnya apa? Wahai Rasulullah SAW, ayahku, kalau malaikat itu kan makanannya zikir ya. Kalau manusia itu kan makanannya kayak gitu. Itu dalam keadaan. Tapi Bu, sama Rasulullah dikasih makanan nggak? Apa dikasihnya? Doa. Ya awwalal awwalin wa ya akhirul akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Dikasihnya itu. Ini juga minta pembantu, dikasihnya apa? Wahai anakku, mau nggak aku kasih? Aku bisa saja ngasih budak atau pembantu sama kalian, tapi mau nggak aku kasih sesuatu yang lebih baik daripada itu? Mau ya, kata Sayyidah Fatimah. Apa dikasih? Kalau kamu mau berangkat tidur, bacalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ibu-ibu kalau capek-capek badannya, maka dibaca zikir ini sebelum tidur, insya Allah bangun dalam keadaan segar bugar. Dengan niat apa? Mengamalkan sunnah. Kemudian baca doa mau tidur, tentu saja ya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Kalau ada yang baca Bismika Allahumma ahya wa amut, enggak apa-apa, ya. Kemudian kalau ibu-ibu mau tidur, pastikan membawa niat untuk bangun sholat tahajud. Niatnya dibawa sebelum tidur. Supaya apa? Kalau misalnya bangun, alhamdulillah, karena sudah niat kan. Kalau Bu, sebenarnya kalau kita niat ya, itu tuh alarm itu tidak perlu, ya. Karena sama Allah itu insya Allah pasti dibangunkan. Kan kita mintakan kepada Allah, ya Allah saya niat bangun sholat tahajud. Nanti sama Allah mesti dibangunkan di jam-jam yang insya Allah kita mampu sholat tahajud. Tapi kalaupun kita mungkin terlalu capek ya, hari sebelumnya sampai kemudian terbangunnya pas azan subuh, kalau kita sudah bawa niat sholat tahajud, maka kita tetap mendapat pahala 1 tahajud. Itulah Bu baiknya Allah. Niat aja sudah dapat 1 pahala. Nah, kemudian kalau kira-kira ibu yakin insya Allah pasti bangun tahajud, maka nanti sholat tahajud ditutup dengan sholat witir. Kira-kira nanti nggak yakin, kayaknya hari ini capek banget ya, maka sholatlah witir setelah sholat isya. Nah, itu mana ibu preferensinya yang
Insya Allah masing-masing lebih tahu keadaan dirinya ya. Kemudian, pastikan kita tidur pun dalam keadaan menutup aurat. Walaupun tidur sendiri, banyak ibu-ibu pakai daster di dalamnya tidak pakai legging, ya kan? Saya tahu karena saya sering lihat. Itu aurat, Bu. Ibu tahu, ibu yakin, ibu dasternya tetap nutup aurat ibu kalau tidur. Ibu yakin, misalnya pakai selimut-selimutnya nggak tersingkap? Enggak. Buat yang nonton, Bu, aurat kita terbuka saat tidur, yang nonton ada. Nggak nampak dia, tapi dia nampak kita. Ya, ini saya pesan betul sama ibu. Saya sering lihat ibu-ibu itu nggak tahu entah katanya risih atau gatal atau apa, tapi niatkan untuk mengamalkan sunnah. Pakailah celana, pakai legging kek, pakai kulot kek ya, dibalik daster ibu-ibu, oke? Insya Allah ya Bu, niat ya, mulai hari ini tidur tutup aurat ya. Kemudian ya, kalau untuk anak-anak ya, di bab anak-anak, kalau kita bicara anak-anak tidur, ibu jangan kasih anak tidur satu selimut walaupun dia satu jenis kelamin. Anak laki-laki sama anak laki-laki jangan tidur satu selimut, apalagi anak laki-laki anak perempuan ya, juga walaupun saudara masih kecil, kasih selimut satu-satu ya. Itu. Kemudian jam aurat. Kita punya jam aurat ya Bu. Di dalam Quran, apa itu jam aurat? Waktu-waktu anak tidak boleh masuk ke kamar orang tuanya. Ada begitu banyak sekarang ibu kasus kehamilan usia dini. Anak 6 SD melahirkan, dihamili oleh bapaknya, dihamili oleh abangnya. Itu banyak Bu. Ini fakta. Saya ngomong kayak gini gak nakut-nakutin ibu, tapi ini terjadi. Dan setelah kita telusur dalam proses pendampingan kami, kenapa? Lihat bapak dan ibunya. Nggak cuma lihat YouTube, nggak cuma lihat TikTok, nggak cuma lihat, kalau di Instagram kayaknya ada nggak sih yang kayak gitu, saya nggak tahu. Tapi umumnya itu TikTok sama YouTube, mereka tahu. Tapi apa? Ternyata mereka lihat bapak dan ibunya. Maka itu kenapa ada waktu aurat? Itu waktu yang menjadi hak bapak dan ibu untuk menunaikan sedekah ya, sedekah suami kepada istri, sedekah istri kepada suami, bersedekah. Itu apa Bu waktunya? Setelah zuhur, setelah isya, sama sebelum subuh. Jadi anak-anak nggak boleh masuk. Kalaupun dia harus masuk, dia harus ketuk pintu minta izin boleh masuk atau enggak. Jadi kalaupun misalnya sedang itu dia ketuk, ya kan kita bisa ada kesempatan untuk pakai baju ya gitu. Ibu ya, hati-hati. Nah kalau nanti kalau bisa sudah punya menantu, itu diingatkan menantunya, anaknya diingatkan. Jangan sampai melakukan itu hatta anak sedang tidur. Emang ibu yakin anak pasti tidur? Bisa aja kan matanya merem tapi gitu-gitu. Loh ini kenyataan. Nah itu Bu, Masya Allah indahnya Islam. Kayak gitu tuh diatur bahkan di Al-Quran loh. Bab waktu aurat ini diaturnya di Al-Quran. Ya Bu ya. Nah kemudian caranya tidur itu kalau sesuai sunnah miring kemana? Kanan. Jika bisa menghadap kiblat, ya. Kemudian kalau ikut sunnah Nabi, nah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ternyata Bu, salah satu sebab hidayah beliau, sebelum beliau masuk Islam, cara tidur beliau itu sama persis dengan cara tidur Rasulullah SAW. Tangannya di mana yang kanan? Di bawah pipi, kemudian yang kiri di atas paha. Jadi membentuk apa Bu? Sebenarnya kalau kita lihat membentuk lafaz Muhammad. Badan kita tidur kalau seperti itu tuh membentuk lafaz Muhammad, Masya Allah. Nah, tuh terus dilarang, tidak dilarang tidur tengkurap. Jadi tidak boleh tidur dada itu di kasur ya. Satu, sesak napas. Secara medis. Yang kedua itu adalah cara tidurnya sehat. Ya, jadi ibu-ibu jangan tidur. Kemudian sebenarnya tidur terlentang pun tidak dianjurkan. Itu mudah, apa bahasa Jawanya, tindihan. Ya, mudah gitu. Kalau misalnya ibu harus terlentang, pengen nyamannya Kalau misalnya ibu harus tidur terlentang, satu kaki
Silakan. Ya. Kemudian kalau bisa tangannya bersedekah. Kalau memang harus itu mau tidur, bangun tidur tadi sudah. Insya Allah. Ada yang pernah tanya kami di suatu majelis tentang mimpi buruk. Mungkin ya kita bermimpi. Mimpi dalam tidur itu sangat mungkin. Jadi kalau ibu-ibu mengalami mimpi yang tidak mengenakan, maka yakini bahwa dari siapa bu mimpi buruk itu datangnya? Setan. Yakini bahwa itu datangnya dari setan. Adabnya bagaimana kalau mimpi buruk? Kalau kita pas mengalaminya, maka kita bangun, kita baca ta'awuz, kemudian isyarat meludah, isyarat bu, jangan meludah beneran. Kalau suami di sebelah kiri nanti dia mimpi hujan, di malam hujannya gitu, isyarat aja, puh gitu ya 3 kali, cucu apa gimana lah isyarat ibu, isyarat meludah 3 kali, ya, bantalnya dibalik, ya. Tidur lagi, bismillah ya, baca doa tidur lagi, kemudian tidur lagi, masih mimpi lagi, pindah posisinya dipindah. Kalau masih mimpi lagi, itu bisa jadi memang ibu disuruh Allah untuk sholat, duduk, bangun, sholat. Nah, itu kan itu melepas ikatan setan. Nah itu ya kalau mimpi buruk boleh nggak diceritain? Tidak. Apapun bentuknya mimpi buruk itu jangan diceritakan kepada siapapun. Kalau mimpi baik boleh diceritakan, tetapi kepada orang yang amanah, yang terpercaya. Ya, seperti itu. Itu kalau mimpi. Insya Allah seperti itu ya untuk adab tidur. Masih ada waktu? Oh, mau adab tidur doang berarti. Saya adab makan minum sedikit ya. Sedikit, soalnya tadi kan di bab minum itu ya. Jadi kalau makan itu kan kayaknya insya Allah ya aktivitas. Ibu kita hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan. Yang benar jawabannya bahagia nggak ya? Jangan anak saya tahu. Dilarang dia. Kita hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan. Bu, jin dan manusia diciptakan Allah untuk, jadi kita hidup untuk, kita makan untuk. Tahu ya? Sudah ya, sekarang kalau ditanya ya, kalau ada yang nanya ibu-ibu, kita itu makan untuk hidup apa hidup untuk makan? Kita hidup untuk ibadah, makan supaya kuat ibadah. Ya? Karena ibu tahu kisah Ashabul Kahfi, hidup bu 350 tahun tidak makan, 390 tahun malah. Ya, di dalam gua nggak makan, hidup. Ya kan? Berarti tidak makan pun bisa hidup kalau Allah menghendaki. Seperti itu. Jadi kenapa penting ya? Karena makan ini itu akan kita pakai ibadah. Yang pertama sekali penting dalam makan itu pastikan makanan kita itu bersumber dari penghasilan yang halal. Kemarin saya belajar tentang berpuasa. Ada orang yang berpuasa sudah lapar seharian tapi malah berdosa. Seharian lapar, tapi berbukanya dengan makanan haram, diperoleh dengan cara yang haram, apakah zat yang haram, akhirnya tidak, sudahlah lapar-lapar, tidak dapat pahala, malah berdosa. Dan kalau satu suap makanan haram masuk ke dalam tubuh seorang beriman, tidak dikabulkan doanya selama 40 hari. Jadi dikatakan, diberkati ya Allah, minta sama Allah doa, tapi makanannya haram, minumannya haram. Bagaimana Allah mau mengabulkan doa kita? Jadi misalnya kita tanya ya, kan ada orang bertanya, ya Allah udah berdoa kok nggak dikabulin, ya Allah sudah doa terus kok belum dikabulkan. Mungkin yang harus kita periksa adalah makanan kita. Jadi insya Allah satu yang kita perhatikan, bagaimana kita makan dari penghasilan yang halal, kemudian zatnya juga halal. Kemudian juga toyib itu artinya baik untuk kesehatan. Nah, ada makan yang pertama, cuci air dengan air yang mengalir. Cuci tangan dengan air yang mengalir. Ibu suka ya di rumah makan Padang atau apa? Kalau yang punya pengusaha rumah makan Padang,
itu tangan kita kotor. Kita cuci tangan di mangkok. Kan di situ-situ juga ya bu kotorannya. Maka Masya Allah sunnah itu. Jadi cuci tangan di, alhamdulillah sekarang rumah-rumah makan sudah menyediakan yang namanya wastafel. Jadi cuci tangan di air yang mengalir, baca sholawat ya. Kemudian membaca doa sebelum makan. Nah, pernah bu, jadi sunnah itu bu, yang namanya adab, itu ada sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah itu apa? Sunnah itu yang berasal dari apa yang diucapkan atau disampaikan Rasulullah. Ada sunnah fi'liyah, itu sunnah yang kita dapatkan dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Cara sholat, itu sunnah fi'liyah ya. Kalau sunnah qauliyah, Rasulullah bilang, suatu hari ada anak-anak makan bersama Rasulullah SAW. Saya agak cepat ya. Nah, kemudian anak itu tuh makannya itu apa-apa gitu diambilin gitu kan. Sama Rasulullah dibilang, ya gulam, qul bismillah, samillah, qul biyanik. Maksudnya Pak, wahai anak kecil, bacalah, sebutlah nama Allah, samillah, sebutlah nama Allah, wa qul biyaminik, dan makanlah dengan tangan. Nah, ini sesuatu yang sunnah kita dapat dari apa yang diucapkan Rasulullah. Jadi makan itu berarti baca apa? Bismillah. Kalau mau lengkap, Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja bu, cukup doa makan. Kan kita ada ya tahu baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Boleh itu insya Allah dibaca. Tapi kita baca basmalah aja insya Allah sudah cukup. Kadang lapar banget, ya. Terus udah 3 suap, itu dibaca doa belum ya? Bisa jadi emang udah, tapi sama setan kita dibuat lupa. Bu, setan itu kalau kita tidak baca basmalah, dia ikut makan. Seolah-olah kita makan, tapi sebenarnya keberkahannya itu dia yang ambil. Nah, apa yang dibaca kalau kita lupa doa? Lupa doa atau terlupa apakah sudah berdoa? Bismillahi awalahu wa akhiruhu. Boleh? Bismillahi fi. Kalau pakai fi berarti kan apa nak? Masdar kak namanya. Apa? Yang kalau fi dia masdar. Majrur. Tanya dulu sama anak. Jadi kalau pakai fi, bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Ada juga hadisnya bismillahi ala awalihi, jadi di kasroh bu. Kalau tadi kan bismillahi awalahu wa akhiruhu. Nah kalau mau paling mudah ngafal yang itu aja. Ya, itu aja. Oh ya udah, itu aja. Bismillahi awalahu wa akhiruhu. Ya, kalau terlupa apakah sudah berdoa atau belum. Nah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bu nggak pernah makan di atas kursi. Tapi kalau sekarang itu kan ada, itu sunnah, ada kebiasaan. Kalau sekarang ya, misalnya mampu di rumah kita, maka itu makan di lesehan istilah kita ya. Nah, kemudian ada bu namanya supra. Itu Allah kasih saya lupa, saya tuh niat bu mau bawa supra. Supra itu apa bu? Alas makan. Tujuannya supra itu apa? Supra itu misalnya ya ibu-ibu di toko online cari yang namanya sajadah anti air. Jadi sebenarnya kalau kami jadi itu ada yang motifnya bunga-bunga, itu tuh cuma ya seginilah ukurannya, tapi dia tuh bahan waterproof gitu. Itu kalau kami jadikan supra. Jadi alas makan supaya apa? Kalau ada makanan terjatuh nggak langsung ke lantai, jadi insya Allah bisa kita ambil lagi. Kan kita bu, namanya makanan nggak tahu keberkahannya ada di suapan yang mana ya. Nah seperti itu. Kemudian kalau Rasulullah, jadi ibu sering kan kalau yang sudah pernah ke Haramain, kalau pergi beli nasi Arab dikasih plastik itu, nah itu suprah bu, buat alas makan. Mereka tuh suka di meja itu langsung suprahnya disebar, dibentang, nasinya diblok di situ. Nah itu suprah itu seperti itu. Gitu. Jadi apa saja yang bisa kita jadikan alas makan, mau pakai mungkin jilbab yang udah nggak dipakai, nah, tapi itu untuk makan di bawah dikasih alas, itu namanya supra. Ada doanya tapi saya lupa, mohon maaf. Doa membentang supra, doa menutup supra itu ada. Kemudian makan dengan tangan kanan, makan dari yang terdekat. Misalnya ya kalau Rasulullah bu, sunnah Rasulullah itu makan berjamaah. Ada sahabat Nabi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
kami, jadi beberapa orang sahabat lain, kami itu makannya udah banyak, tapi kami nggak kenyang. Apa kata Rasulullah? Itu karena kalian makannya sendiri-sendiri. Ketahuilah bahwa makanan satu porsi itu cukup untuk 2 orang. Makanan 2 porsi itu cukup untuk 3 orang. Itu kalau kita makannya berjamaah. Namanya apa, Bu? Berkah, barokah. Pernah di sini ada kembulan ya? Nah, itu seperti itu namanya makan berjamaah. Kalau kami di rumah kami menyediakan nampan stainless, Bu. Jadi bisa, kalau kami kan anggotanya suami, istri, anak 1 bertiga. Ya, jadi 1 nampan itu berapa orang? Nah, saya menerapkan itu dalam banyak pendampingan kasus-kasus keluarga. Jadi salah satu terapi saya kepada keluarga-keluarga yang mengeluh kurang harmonis, makan berjamaah. Karena ada hadisnya, makan berjamaah itu menumbuhkan cinta. Sebab apa, Bu? Dalam makan berjamaah kita kan harus berbagi. Ya, anak saya pernah, Bu, mengalami. Bagaimana kami mengajarkan berbagi kepada anak? Ini parenting dikit ya. Bapaknya dulu sampai dia tidak nangis lagi, maka bapaknya selalu makan lauk duluan. Kan bapak-bapak makannya lebih cepat daripada anak. Jadi sampai apa? Sampai dia ridho, sampai dia ikhlas membagi kepada orang lain. Selama dia masih bapaknya makan cepat, lauknya habis, dia nangis, bapaknya belum berhenti. Sampai dia paham, ketika berjalan seiring waktu, yang memahamkan siapa? Ibunya kan? Ibunya memahamkan ke anak, yang dilakukan bapakmu itu bukan mengambil hakmu, tapi mau mengajarimu untuk gimana ridho, bahwa yang menjadi rezekimu itu rezekimu. Ya kalau yang bukan rezeki itu, nah mengajarkan berbagi, sama kemudian mengajarkan ridho, sama mengajarkan, ya apa yang bisa dipelajari itu saya yang kemudian menerjemahkan itu ke anak, sampai kemudian dia bahkan menyerahkan lauk itu untuk buyanya duluan, bapaknya duluan. Nah berarti sudah lulus. Itu segala aktivitas di rumah kita itu insya Allah bisa menjadi pendidikan. Nah itu ya, makan berjamaah. Jadi insya Allah niatkan minimal, Bu, 1 hari ada 1 kali kita makan bersama. Jadi sebenarnya nggak harus gitu juga. Kita makan di meja makan masing-masing piring sendiri, tapi seluruh anggota keluarga berkumpul, itu pun sudah dianggap makan berjamaah. Minimal 1 hari sekali, Bu. Kapan semua anggota keluarga bisa berkumpul? Sekarang ya, Bu ya. Anaknya makan di kamar, ya kan? Bapaknya makan di depan sepak bola, ya toh? Ibunya di depan handphone. Itulah keadaan keluarga hari ini. Nah, nanti ibu pulang ke rumah, mulai hari ini kita punya jadwal baru makan bersama. Ibu-ibu kalau makan ke restoran, apa enggak? Mesti masing-masing juga dengan HP-nya. Padahal itu maksudnya quality time kan? Nah, tapi ya enggak juga. Nah, dalam sunnah insya Allah ada kejayaan. Terus, nah sunnah, Bu, lebih dahulu makan buah. Ya, makan buah itu kebiasaan orang pada umumnya kan di akhir. Tapi kalau sunnah Nabi itu di awal. Kenapa? Karena kemudian saya cari. Nah, kan ibu-ibu kan senang. Apa secara medis? Buah itu adalah makanan yang paling mudah dicerna. Maka kata ahli, letakkanlah dia di lambung paling bawah. Nah, karena urutan-urutan pencernaannya itu sesuai dengan yang paling mudah dicerna. Nah, kalau misalnya di akhir, sedangkan dia paling mudah busuk, maka nanti ya mungkin ya secara medis akhirnya mengganggu pencernaan. Kemudian Rasulullah, Bu, kalau makan dengan 3 jari. Ternyata apa? Ini berpengaruh terhadap sekresi enzim. Jadi makan, Bu, dengan tangan itu akan mengaktifkan enzim-enzim yang ada di tangan, yang itu bagus untuk pencernaan. Kemudian untuk mengontrol jumlah makanan yang masuk, kata Rasulullah, bagilah perut kalian menjadi 3 bagian. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 untuk udara. Nah, kalau kita tidak bagi, nanti isinya makanan semua, sesak nafas. Habis itu ngantuk, ya kan? Biasanya. Kemudian jangan makan sambil bersandar, ya. Rasulullah melarang kita makan sambil senderan. Kemudian tadi makan minum sambil duduk, pastikan, Bu, anak-anak kita diingatkan ya, siapa yang kita lihat diingatkan, yang kita bisa mengingatkan dengan baik untuk minum makan sambil duduk pakai tangan kanan. Nah, anak kecil, Bu, ibu-ibu sering lihat ya, anak kecil dikasih apa-apa terimanya tangan kiri, makan yang masuk langsung tangan kiri. Itu bukan karena dia nggak tahu adab, Bu. Bukan. Anak kecil itu yang aktif paling dominan adalah otak kanan. Otak kita itu kerjanya bersilangan.
Nah sehingga mereka itu refleks karena otak kanannya lebih aktif, tangan kanan kirinya yang duluan maju. Maka itulah Bu yang namanya adab, itu adalah pembiasaan, membiasakan. Maka ketika anak kecil makan tangan kiri, maka pindahin tangan kanan, pakai tangan kanan nak sambil dibilang pakai tangan. Sampai kapan? Sampai dia otomatis pakai tangan kanan. Itu ya, itu untuk pembiasaan anak kecil. Kemudian kalau ada makanan itu enak, dipuji ya. Bacanya alhamdulillah ya, wa syukurillah, masya Allah. Kemudian kalau ada makanan yang tidak enak, tidak boleh dicela ya. Kalau Rasulullah ada makanan yang beliau nggak suka, kan ada. Jadi pernah ada sahabat Nabi itu datang, ya Rasulullah boleh nggak kami makan biawak? Ibu-ibu mau nggak makan biawak? Jadi Rasulullah bilang biawak itu halal, tapi saya tidak makan. Udah, Rasulullah nggak makan ya. Kemudian ada makanan yang itu sebenarnya halal, tapi misalnya nasi banyak-banyak bagi penderita diabetes menjadi mudarat. Jadi bisa jadi makanan halal itu bagi seseorang dengan keadaan tertentu menjadi haram atau ya nggak boleh banyak-banyak. Itu kita yang tahu sendiri. Kemudian insya Allah sudah doa minum susu ada Bu. Doa minum susu, Allahumma barik lana fi wazidna minhu. Anak-anak kan minum susu ya, mungkin ya masih punya entah ponaan atau anak kecil masih punya cucu, diajarin kalau mau minum doa minum susunya Allahumma, ibu-ibu menyusui juga anaknya, kita yang bacain doanya, melafazkan doanya ya. Saat meminumkan susu kepada anak, Allahumma barik lana fi wazidna minhu. Sunnah melihat minuman, kalau minum minumannya dilihat dulu. Kalau ada misalnya Bu, ada lalat masuk ke minuman. Apa hadisnya? Satu sayapnya itu mengandung penyakit, satu sayapnya lagi mengandung penawarnya. Celupin aja. Jadi dua-duanya masuk, baru jangan dibuang airnya. Kalau masuk lalat, kan satu sayap itu adalah mengandung penyakit, satu lagi mengandung penawar. Dibenemin aja dia. Baru diambil, diangkat, dibuang. Nggak berani minum. Nah, itu tergantung keyakinan masing-masing. Kemudian kecuali air zam-zam. Minum zam-zam sunnahnya berdiri menghadap kiblat. Baca doa, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Ya, insyaallah demikian saja ya. Dua adab. Ada banyak adab yang lain, mudah-mudahan kesempatan lain kita bisa belajar lagi sama-sama. Saya kembalikan ke Bu Eri. Monggo, siapa yang mau bertanya dipersilakan. Gimana yang bertanya? Diamalkan semampunya ya Bu ya, insya Allah. Misalnya belum bisa semuanya, semampunya. Tuhan sebut ilmunya juga berkata dulu kita semua, dan semoga kita bisa mengamalkan adab dan sunnah Rasul. Amin. Acara selanjutnya yaitu doa Yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah ridho dengan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita diberi taufik untuk mengamalkannya dan menyampaikannya ya. Maka insya Allah untuk keberkahan kesempurnaan majelis ini kita tutup dengan doa, sama-sama kita beristighfar terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'as sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الصحة والعافية اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعيمها اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم يا رب البيت العتيق أنت ولي في الدنيا والآخرة يسر لنا زيارة المكة والمدينة والأقصى بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم ارحم أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة وفي كل مكان برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين